Masya Allah. Gimana Ustadz? Ada kabar apa Ustadz? Ini mengenai child free nih. Ini lagi viral nih tadi. Child free. Child free ya. Child free itu apa Ustadz? Child itu anak, free itu bebas. Berarti Iya. Bebas anak ya. bebas anak ya. Berarti nggak pengen punya anak Nggak gitu ya. pengen punya anak. Katanya anti aging alami itu child free katanya. Anti- Gimana nih tadi? Masya Allah. Anti aging alami. Berarti dengan tidak punya anak itu kemungkinan dia akan awet muda Awet gitu. Ya? muda. Allah. Ada ya. Ada aja gitu. Ini gimana tuh? Kalau pengamatan saya pribadi Sat, tentang gerakan apa tadi child free ya, child free itu sebenarnya orang tidak berkeinginan punya anak itu ya sudah sejak dulu terjadi. Artinya turun temurun tuh ada saja orang secara individu maupun keluarga yang tidak menginginkan hadirnya anak. Mungkin dari kakek buyut kita bahkan generasi sebelumnya gitu, itu sudah ada orang-orang yang sejak awal menikah itu memang bukan untuk punya anak, jadi menghalangi terjadinya pembuahan dan memiliki anak gitu. Nah mungkin karena hari ini yang viral itu adalah gerakan tidak punya anak itu dikampanyekan secara masif gitu. Nanti kalau kita berkaitan tentang hukumnya tentu pembahasannya akan panjang kan kalau kita bicara hukum, apa sih orang hukum tidak punya anak gitu. Nah menariknya gini Ustaz, jadi akan kita bedakan dulu hukum tidak memiliki, tidak menginginkan hadirnya anak dan hukum mengkampanyekan gerakan tidak mau punya anak gitu. Berbeda itu ya. Tentu beda gitu. Kalau bicara tentang keinginan tidak punya anak itu kan nanti tergantung kondisi masing-masing pasangan atau individu. Tapi kalau sudah bicara tentang gerakan mengkampanyekan gitu atau kampanye gerakan tidak punya anak, ini satu soal yang lain gitu. Propaganda ya. Propaganda namanya gitu. Sama sebagaimana kita bicara tentang menjalankan syariat Islam yang hukumnya sunnah. Misalkan melaksanakan sholat duha, itu kan perkara sunnah. Apalagi berzikir di luar sholat itu kan termasuk perkara sunnah. Artinya orang mau berzikir mau tidak itu tidak dianggap berdosa gitu. Puasa Senin Kemis itu orang tidak puasa maupun tidak itu tidak ada kaitannya dengan dosa atau tidak dosa gitu. Cuman kalau sudah mengkampanyekan yuk kita bareng-bareng kita menolak melaksanakan puasa sunnah Senin Kemis, itu dosa namanya. Bahkan cenderung masuk dalam perkara haram yang alasannya karena itu mengeluarkan orang dari Islam gitu. Artinya tidak menjalankan satu sunnah tertentu di dalam Islam itu tidak menyebabkan orang kafir, tidak menyebabkan orang berdosa. Tapi gerakan untuk mengajak orang lain tidak menjalankan sunnah itu gerakan yang berbeda gitu. Hukumnya berbeda. Makanya kalau teman-teman bicara tentang child free itu, pilihan orang punya anak maupun tidak punya anak itu kan pilihan masing-masing kita, individu. Dengan alasan yang kita bangun masing-masing lah ya gitu. Argumentasinya sendiri-sendiri. Ada yang niatnya karena anti aging tadi itu yang paling fenomenal. Ada yang mungkin karena sebab kesehatan. Itu kan sama-sama nggak punya anak kan gitu. Betul. Kenapa Anda nggak punya anak? Karena menurut dokter saya ini nggak punya anak karena berbahaya untuk diri saya gitu. Medisnya ya. Medis berarti gitu. Sama-sama nggak punya anak. Tapi tadi kalau yang pertama kenapa Anda nggak punya anak? Ya karena saya malas ribet aja lah gitu. Nah, secara khusus keinginan tidak memiliki anak itu memang tidak ada keharamannya di dalam Al-Quran maupun hadis. Oh kamu dilarang untuk tidak punya anak itu nggak ada gitu. Baik di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis gitu. Hanya saja nanti para ulama memang membincangkan bahkan hukum menikah pun kan hukum dasarnya adalah sunnah. Hukum menikah itu bukan wajib gitu. Betul. Tapi kalau orang mengajak orang lain untuk tidak menikah, ini persoalan lain gitu. Kalau orang mau jomblo seumur hidup juga urusan dia kan gitu. Tapi kalau ngajak-ngajak orang lain untuk jomblo bareng-bareng itu dosa, nggak boleh gitu. Artinya ada gerakan secara masif yang ingin merusak tatanan syariat Islam gitu. Itu menikahnya. Nah, termasuk nanti turunan dari menikah itu adalah memiliki keturunan, memiliki anak gitu. Masalah, oh saya belum mampu punya anak sekarang karena saya masih sibuk dengan studi. Saya belum mampu untuk memiliki anak karena penghasilan saya belum banyak. Itu kan pendapat yang dibangun atas dasar pribadi masing-masing orang tersebut gitu. Tapi kalau kemudian mengajak orang lain untuk tidak memiliki anak dengan berbagai macam
argumentasinya itu yang nggak benar gitu. Itu yang perlu kalau saya pribadi mengajak untuk membackup untuk menangkal gerakan-gerakan semacam ini. Counter ya. Mengcounter, kita nggak boleh gitu. Karena memang memiliki anak itu bagian dari sebuah fitrah. Dalam pernikahan di dalam Islam itu yang dimaknai menikah itu salah satu hikmahnya adalah tanasul, hikmah tanasul. Menikah itu tujuannya salah satunya adalah untuk memiliki keturunan gitu. Nah kalau semua orang dikampanyekan untuk tidak punya anak lah terus nanti punah. Nanti keberlangsungan kehidupan manusia itu terus seperti apa bentuknya gitu. Nah yang kedua Ustadz, masalah child free ini tentu tidak bisa dipisahkan dari apa sih motivasinya dan metodologi apa yang digunakan. Karena yang namanya gerakan child free itu kan gerakan orang yang sudah pernah menikah atau orang yang sedang dalam keadaan menikah. Nah kalau keadaannya adalah orang yang sudah menikah, maka secara alami normalnya bahwa manusia yang menikah itu akan berkembang biak dengan cara hubungan seksual dan melahirkan gitu. Nah kemudian kalau kita tinjau dari sisi dari sisi metode yang digunakan, kalau dalam bahasa kita keindonesiaan kita ini yang namanya KB atau kontrasepsi gitu. Nah nanti para ulama kalau meninjau dari hukum kontrasepsi sendiri memang berbeda-beda dari sisi metodologinya. Kalau kontrasepsi itu dilakukan dengan cara temporer sementara waktu, sebagian besar ulama mengatakan itu tetap boleh. Apalagi kalau temporer itu dimaksudkan untuk menjaga jarak kehamilan dan kelahiran. Maksudnya biar nggak terlalu dekat banget antara anak satu dengan anak kedua, itu nggak terlalu dekat gitu. Nah, apalagi memang di dalam Islam itu dianjurkan tapi bukan kewajiban. Seorang ibu sebaiknya mampu menyusui anaknya selama 2 tahun berturut-turut. Haulaini kamilaini liman aroda an yutimar rodoah. Kalau mau menyempurnakan persusuan maka lakukan maksimal 2 tahun. Nah gitu. Artinya jarak anak kita yang lahir sekarang dengan anak yang berikutnya itu minimalnya berjarak 2 tahun gitu. Baru 2 tahun baru terjadi kehamilan baru gitu maksudnya gitu. Itu kalau dilihat dari sisi idealnya seperti itu. Makanya kalau orang hari ini aktif, kita apalagi kita yang masih termasuk pasangan muda, itu sekali melakukan hubungan seksual ya kemungkinan terjadinya pembuahan itu sangat besar gitu. Makanya khawatir terjadi kehamilan yang terlalu dekat jaraknya, maka dilakukanlah penjaraan tadi itu, dibuat jeda antara satu kehamilan dengan kehamilan yang lain. Nah, salah satu metodenya dengan cara KB itu ya. KB gitu, keluarga berencana. Baik yang sifatnya alami maupun yang buatan. Kalau yang alami yang sering dikenal dalam istilah fikih Islam itu dengan istilah azl namanya Ustaz. Azl itu berarti mengeluarkan sperma dari suami di luar vagina istri, kemaluan istri gitu. Itu pernah ditanyakan oleh para sahabat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada kehidupan orang-orang Madinah pada saat itu, karena kedapatan orang Madinah itu banyak yang melakukan azl, mengeluarkan sperma di luar kemaluan istri, itu yang dianggap sebagai salah satu metode untuk tidak terjadinya kehamilan gitu. Makanya, Nabi tahu fenomena itu, tapi beliau diam saja. Nah nanti ini termasuk bagian dari contoh hadis takrir namanya. Beliau tahu satu keadaan tertentu, kebiasaan orang-orang Madinah yang melakukan azl tadi, tapi beliau diamkan. Nah dari hadis itulah kemudian para ulama berkesimpulan bahwa melakukan KB yang sifatnya alami tadi itu hanya untuk sekedar menjaga jarak kehamilan, maka dianggap sebagai metode yang dibolehkan gitu. Jadi iya insyaallah. Berarti tadi yang kita bahas itu adalah kalau melakukan penundaan melakukan pembatasan kehamilan secara temporer. Sementara waktu saja. Tapi kalau yang selamanya, yang viral ini ya. Selamanya tidak mau menikah, tidak mau punya anak, apalagi sampai merusak fungsi reproduksi. Misalkan kalau yang untuk kaum perempuan berarti rahimnya bisa dibuang gitu. Karena terjadinya pembuahan kan di rahim. Nah kalau rahimnya kemudian dibuang, diangkat gitu, berarti kan sangat tidak mungkin punya anak lagi gitu. Atau kalau laki-laki dikebiri lah gitu,
bagian tertentu yang bisa membuahi wanita itu dipotong, itu fungsi reproduksinya hilang gitu. Kalau sampai merusak fungsi reproduksi seperti itu, maka hukumnya haram, tidak boleh gitu. Makanya teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, kemudian yang kedua, tidak punya anak ditinjau dari sisi motivasinya apa, niatnya apa, tujuannya apa gitu. Kalau tujuannya adalah hanya sekedar menjaga jarak kehamilan tadi itu, maka secara umum ini nggak ada masalah, sangat-sangat dibolehkan. Karena bagaimanapun anjuran dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bagi laki-laki untuk menikahi perempuan yang punya anak itu bukan hanya dari sisi kuantitas, angkanya banyak, tapi juga kuantitas dan kualitas sekaligus gitu. Maka dalam sebuah hadis Nabi mengatakan tazawwaju al-waludal wadud, nikahilah oleh kalian perempuan-perempuan yang punya potensi, punya anak banyak dan sekaligus memiliki kasih sayang cukup. Nah, tadi dalam hadis itu kan disebutkan punya anak banyak dan kasih sayang cukup. Nah, kalau jarak kehamilan itu terlalu dekat, maka saya rasa untuk menyayangi anak secara maksimal, pendidikannya, perawatannya dan lain-lain itu kan kurang maksimal gitu. Makanya oleh Nabi disebutkan dalam satu hadis, dalam satu kalimat yang berbarengan, al-walud, punya anak banyak, al-wadud, dan sekaligus punya kecukupan untuk diberikan kepada anak tersebut gitu. Nah, tadi kalau niat melakukan KB, kontrasepsi, sementara waktu dan niatnya hanya untuk menjaga jarak kehamilan saja biar baik dan berkualitas, maka nggak ada masalah. Tapi kalau melakukan KB niatnya karena takut kalau nanti anak yang terlahir itu nggak bisa makan, nggak bisa sekolah, kesulitan ekonomi, kekhawatiran-kekhawatiran itu terjadi, maka itu nanti kaitannya dengan keimanan gitu. Teman-teman sekalian, terkait masalah rizki itu memang perkara iman, perkara yang gaib gitu. Makanya perkara child free segala macam tadi itu tidak bisa dilepaskan dari sisi keimanan kita sebagai seorang muslim, bahwa memang masing-masing anak yang terlahir itu ya sudah memiliki rizkinya masing-masing.